Selamat datang di Gudang Ada Talks, platform komunikasi dan sharing pengalaman bisnis B2B di Indonesia. Saya Armin Gita, hari ini bersama Mbak Neni Sukirman, SVP Merchant Solution and Revenue Management Gudang Ada. Selamat datang Mbak Neni. Terima kasih Armin. Topik diskusi kita kali ini adalah pentingnya pendekatan digital dalam manajemen bisnis UMKM di Indonesia. Selamat datang Mbak Neni, semoga kabarnya baik. Baik banget, Baik. terima kasih. Oke, so sebelum kita mulai lebih detail lagi nih, boleh cerita nggak latar belakang Mbak Neni, kesehariannya ngapain, hobi mungkin? Oke. Saya Neni Veronica Sukirman. Saya sudah 4 bulan di Gudang Ada sejak Mei 2022. Keseharian saya tentu saja membantu Gudang Ada bagaimana caranya membuat ekosistem di sekitar Gudang Ada menjadi komplit sehingga kita bisa memberdayakan UMKM di Indonesia. Armin. Nah, Mbak Neni, kita akan bicara yang lebih serius lagi nih kali ini tentang apa sih tantangan, hal yang menjadi penghambat gitu ya buat teman-teman mitra UMKM Indonesia untuk bisa bertumbuh lagi lebih cepat, lebih pesat lagi di era digital ini. Oke, tantangan paling besar untuk UMKM di Indonesia untuk go digital ada 3 sebetulnya. Satu, literasi mereka terhadap digital itu sendiri masih lumayan rendah. Yang kedua, karena mereka biasa berjualan secara tradisional, tentu strategi pemasaran digital adalah sesuatu yang buat mereka juga sangat asing gitu ya. Yang ketiga tentunya platform digital di Indonesia untuk UMKM ini belum sebanyak mungkin di luar negeri gitu ya. Menurut kami sendiri dari berdasarkan survei yang dilakukan Gudang Ada, itu adalah 3 faktor utama yang menjadi tantangan paling besar untuk UMKM Indonesia go digital. Oke. Gudang Ada tentunya nggak sendiri ya di segmen ini gitu. Jadi kira-kira apa nih hal-hal faktor yang memang sebaiknya dipertimbangkan dengan tepat gitu oleh para pelaku UMKM ketika memilih untuk menggunakan sebuah platform digital untuk bisnis mereka? Pertama-tama tentu tidak sendiri itu bagus gitu ya. Jadi kita punya banyak teman di luar sana untuk membantu UMKM Indonesia. Tapi yang paling penting atau pesan utama untuk UMKM di Indonesia adalah satu yang paling penting, hati-hati untuk memilih platform yang akan dipilih gitu ya. Hati-hati itu maksudnya gimana gitu ya. Tentu saja harus yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan UMKM gitu ya. Itu yang ke-1. Yang kedua tentu saja butuh tahu juga nih survei dan research bagaimana track record platform ini di Indonesia. Ini dari sisi Gudang Ada ya. Kami adalah platform yang sudah berjalan 3 tahun lamanya dan didukung oleh manajemen yang sudah paham industri terutama fast moving consumer good atau FMCG ya, dengan track record puluhan tahun di Indonesia. Gitu sih, Armin. Oke, saya tadi tertarik mengenai manajemen yang sudah paham banget mengenai market FMCG di Indonesia. Mungkin boleh dielaborasi sedikit? Boleh. Co-founder dan founder kita adalah barisan manajemen yang sudah lama bergerak di distribusi untuk barang FMCG. Jadi kita sudah lama punya track record dan mengerti tentang kebutuhan pasar dan dinamika pasar. Tentu saja kita juga didukung oleh investor-investor di belakang kita yang lumayan kuat dan ternama untuk mendukung Gudang Ada secara operasional. Mbak Neni, jadi kalau menurut Mbak Neni, menurut manajemen Gudang Ada, kira-kira faktor-faktor apa aja sih yang jadi penghambat dari para mitra UMKM untuk bisa go digital dan memanfaatkan segenap fitur layanan digital dari Gudang Ada ataupun platform lainnya? Oke, menurut Boston Consulting Group berdasarkan data tahun 2021 ya, sebetulnya tingkat kesadaran atau awareness dari UMKM digital terhadap adanya platform digital itu sudah semakin tinggi, sudah sekitar 74%. Tapi yang memakai memang baru 20%. Jadi ada kayak kesenjangan gitu ya antara saya tahu tapi saya belum memakai itu untuk bisnis saya. Nah, berdasarkan beberapa survei dan dari kita amati di lapangan, ada beberapa hal yang menyebabkan hal ini. Satu tadi balik lagi ke literasi digital yang masih sangat kurang di Indonesia gitu ya. Oleh karena itu kita juga membantu untuk melakukan edukasi. Yang kedua, penyedia platform atau yang menyediakan platform digital untuk
spesifik untuk UMKM itu memang baru sedikit. Jadi dua hal ini adalah salah satu hal-hal yang menyebabkan kenapa sulit sekali untuk pelaku UMKM go digital. Begitu kira-kira, Armin. Nah, Mbak Neni, tadi kita udah bicara tantangan gitu ya. Katakanlah itu semua sudah terpenuhi. Nah, kira-kira keuntungan apa yang bisa dirasakan, didapatkan oleh para mitra UMKM Indonesia ketika mereka berhasil benar-benar untuk go digital? Sebetulnya banyak sekali ya, Armin. Sekarang kalau mereka berbisnis secara offline, tentu saja ada keterbatasan untuk wilayah cakupan atau coverage area untuk mereka melakukan bisnis. Itu satu. Yang kedua, target segmen mereka pun hanya terbatas. Langganannya berkembang hanya orang-orang yang kebetulan melewati tempat mereka berbisnis. Sementara dengan digital, aksesnya terbuka lebih luas. Kemudian dengan adanya banyak sekali pemain-pemain digital yang raksasa, mereka mungkin punya ketakutan juga nih akan tergerus bisnis mereka gitu ya. Tapi dengan menjadi bagian dari UMKM digital, mereka juga mampu untuk bersaing melawan giant atau raksasa-raksasa digital ini. Jadi itu sebabnya juga kita merasakan bahwa kita punya misi besar nih untuk memberdayakan UMKM Indonesia untuk lebih mandiri secara digital. Nah, Mbak Neni, saya jadi tertarik nih ya. Jadi kira-kira sebenarnya apa sih yang dilakukan Gudang Ada ya? Jadi apakah dia menggantikan, memotong jalur rantai suplai atau gimana sebenarnya? Itu pertanyaan bagus banget ya, Armin ya. Untuk UMKM Indonesia, misi kita seperti yang tadi dibilang adalah untuk memberdayakan. Kalau memberdayakan kan bukan mengganti ya, tapi membuat mereka punya power lebih gitu. Jadi Gudang Ada adalah suatu marketplace yang diciptakan untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi kita tidak berusaha menjadi penjual atau kita tidak berusaha menjadi pembeli gitu ya. Tapi kita menyediakan platform untuk mempertemukan kedua mata rantai distribusi ini terus dari hulu sampai ke hilir. Jadi itu yang kita lakukan dan kita bantu edukasinya, kita bantu ciptakan ekosistem untuk memberdayakan mereka sehingga transformasi digital berlangsung dari hulu sampai ke hilir untuk semua UMKM di Indonesia, Armin. Baik, Mbak Neni, di mana-mana kita dengar mengenai rendahnya literasi digital mitra UMKM Indonesia gitu kan, pebisnis UMKM Indonesia, mau Gudang Ada ngomong, regulator ngomong, visi juga ngomong di berbagai forum bisnis. Nah, specifically kira-kira apa sih yang sudah, sedang atau bahkan akan dilakukan oleh Gudang Ada untuk meningkatkan literasi digital para merchant-nya? Menarik sekali ya, ini karena jadi PR pemerintah juga ya, Armin ya. Pertanyaan yang bagus banget. Di Gudang Ada, kita nggak pernah berhenti untuk mengedukasi UMKM. Kita punya Business Development Eksekutif yang jumlahnya ratusan, tersebar di 500 kota di Indonesia untuk membantu menjadi konsultan bagi para pelaku UMKM ini. Kenapa sih butuh orang katanya mau digital gitu ya? Tetap saja yang tadi kita bahas kan literasi adalah salah satu permasalahan utama. Sehingga gimana caranya untuk mengedukasi orang-orang yang illiterate atau masih belum tahu gitu ya tentang transformasi digital. Itu sebabnya kita punya konsultan-konsultan yang membantu gimana sih caranya download aplikasi, mulai upload stok, memberikan harga terbaik dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kita juga menciptakan banyak sekali solusi di dalam Gudang Ada, aplikasi Gudang Ada ya maksud saya. Seperti misalnya Gudang Ada Solusi yang membantu UMKM memanage bisnis mereka. Memanage itu gimana sih? Kadang bisnis tradisional kan juga gimana ya caranya saya harus catat stok, untung saya tuh berapa gitu ya. Selama ini mungkin ditulis cuma di kertas gitu ya. Nah, dengan adanya Gudang Ada Solusi sebetulnya kita membuat pencatatan stok, laporan laba rugi, sampai semua prosesnya itu dilakukan di aplikasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga paham untuk ekspansi bisnis bagi UMKM dibutuhkan modal kerja untuk ekspansi. Gudang Ada juga memiliki Gudang Ada Modal yang memberikan pinjaman yang sifatnya produktif untuk mereka memperluas bisnis mereka. Jadi ini adalah tindakan-tindakan nyata ya dari Gudang Ada untuk benar-benar memberdayakan UMKM go digital. Oke, jadi nggak cuman hanya download dan install aplikasi, tapi juga ada edukasi yang terus berjalan di lapangan. Betul ribuan sekali. Oleh ribuan tenaga bantu di lapangan dan juga di ratusan kota di Indonesia. Betul. Karena kita merasa semua ini harus dimulai kan oleh seseorang gitu ya. Kita nggak bisa
mengandalkan ini dilakukan oleh pemerintah saja gitu ya. Kita berperan aktif untuk melakukan edukasi ini supaya kita sama-sama maju bersama UMKM. Wah, menarik sekali tadi penjelasannya. Jadi bukan hanya mengundang untuk download dan install, tapi juga ada edukasi, asistensi yang dilakukan oleh ratusan tenaga lapangan di ratusan kota di seluruh Indonesia. Betul, betul banget Armin. Karena menurut kita bagian dari memberdayakan UMKM adalah yang tadi kan, masalah paling besarnya itu kan di edukasi. Caranya edukasi untuk orang Indonesia nih ya terutama, itu paling gampang untuk duduk bersama, kemudian gini loh caranya install, gini loh caranya update stok, gini loh caranya melakukan pencatatan stok, menghitung laba rugi dan sebagainya. Jadi kita benar-benar berinvestasi ya untuk mengembangkan dan memberdayakan UMKM untuk go digital. Nah, dari penjelasan awal, kayaknya saya nangkep Gudang Ada menempatkan dirinya sebagai one stop digital solution untuk mitra UMKM Indonesia. Nah, kira-kira ada fitur atau layanan khusus apa nih untuk mewujudkan komitmen tersebut, Mbak Neni? Oke, selain layanan kita yang paling utama atau core kita yaitu marketplace, di mana itu ada platform yang mempertemukan penjual dan pembeli UMKM dari hulu ke hilir tadi ya. Kita juga memiliki berbagai macam solusi yang kita tawarkan dalam ekosistem Gudang Ada. Salah satunya adalah Gudang Ada Solusi. Seperti yang tadi dikatakan, sangat sulit untuk pedagang tradisional atau UMKM yang sangat kecil untuk mengerti gimana sih caranya berbisnis yang menguntungkan gitu ya. Kadang kan uang pribadi sama uang bisnis juga gabung jadi satu gitu ya. Jadi kita mengajarkan nih gimana caranya membuat tracking yang benar, membuat laporan penjualan dan sebagainya supaya bisnis mereka itu jelas keuntungannya, supaya mereka juga bisa berkembang. Itu yang ke-1. Yang kedua, kita juga menawarkan di dalam aplikasi Gudang Ada Modal. Apa sih Gudang Ada Modal gitu ya Armin? Tentu kan sebagai orang yang berbisnis kita kadang-kadang terbentur pada keterbatasan modal untuk ekspansi bisnis kita. Nah, di Gudang Ada kami menyediakan Gudang Ada Modal yang bisa memberikan pinjaman untuk ekspansi bisnis bagi UMKM. Jadi itu adalah hal-hal atau wujud nyata dari kita untuk menciptakan one stop solution untuk UMKM di Indonesia. Oke, saya dengar ada Gudang Ada as a marketplace, kemudian juga ada Gudang Ada Solusi. Nah, kira-kira kalau kita bicara Gudang Ada Solusi nih, keunggulannya dari sisi teknologi apa nih yang ditawarkan Gudang Ada Solusi sehingga ya dia beda dari semua yang ada di pasarannya? Berangkat dari pain point atau kesulitan pedagang, kita mengerti banget kalau jualan FMCG atau fast moving consumer good itu kan SKU-nya bisa ribuan ya, toko kecil aja SKU-nya atau jumlah produknya bisa ribuan. Kayak misalnya mie instan aja ada berapa puluh mie instan gitu kan jenisnya. Jadi dengan ada Gudang Ada Solusi, sebenarnya salah satu pain point yang kita coba untuk solve adalah untuk upload stok gitu ya, itu nggak usah foto sendiri barangnya gitu kan, semua udah tersedia di dalam database Gudang Ada dan bisa dengan gampang tinggal produknya, di setiap produk kan sekarang ada barcode ya Armin, jadi tinggal scan aja langsung bisa panggil tuh dari database Gudang Ada, oh udah bisa langsung dijual, tinggal pasang harganya, sudah deh stok terupload. Hari itu juga kalau pembeli lihat udah langsung bisa on. Jadi dengan teknologi dipermudah untuk melakukan penjualan di platform Gudang Ada. Nah, kemudian Gudang Ada Solusi sama Gudang Ada Modal ini terintegrasi satu dengan yang lain. Jadi kalau saya mau punya Gudang Ada Solusi sebagai pelengkap saya atau membantu saya mencatat stok, melakukan laporan penjualan, pembelian, itu saya bisa lakukan untuk penjualan saya offline, online, penjualan saya manapun. Tapi kemudian bisa diintegrasi juga nih dengan Gudang Ada Marketplace, di mana saya bisa langsung jualan online. Gitu kira-kira Armin. Jadi teknologi ini sangat membantu gitu ya untuk langsung go online kapan aja nih gitu. Begitu download Gudang Ada Solusi, tinggal upload stoknya, udah bisa catat semua jual beli, tapi juga bisa langsung jualan online dalam satu kali step aja. Oke, bisa dikatakan teknologinya selangkah lebih depan nih dibanding pemain yang lain di segmen yang sama ya. Tapi kemudian gimana caranya Gudang Ada memastikan bahwa keunggulan teknologi ini benar-benar dapat digunakan dengan mudah oleh para penggunanya di level UMKM?
Sebetulnya teknologi sih di mana-mana berkembang dengan cepat dan bisa gampang aja di-copy. Tapi yang paling penting adalah membuat teknologi yang mengerti kebutuhan pelanggan UMKM kita, gitu ya. Dari situ kita merasa bahwa kita punya DNA untuk mengerti, karena yang tadi saya bilang ada banyak fit on street atau business development eksekutif kita di lapangan yang mencoba ngerti apa sih susahnya, karena menurut saya teknologi itu banyak, tapi teknologi yang tepat guna itu yang paling penting sebetulnya. Jadi kita terus menerus berinvestasi, mencari tahu, mendengarkan dari semua pelaku UMKM teknologi macam apa nih yang bisa tepat guna. Nggak cuma canggih aja gitu ya, tapi bisa membantu kesusahan-kesusahan UMKM kita gitu. Baik, terima kasih Mbak Neni Sukirman, SVP Merchant Solution and Revenue Management Gudang Ada. Saya kira diskusinya sangat menarik, insightful sekali. Sampai jumpa di edisi selanjutnya dari Gudang Ada Talks, gudangnya inspirasi bisnis digital Indonesia.